Gaza kembali membara. Ribuan pasukan Israel terkubur hidup-hidup di bawah tanah jihad Palestina. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang perang, tapi tentang iman, keberanian, dan pengorbanan di jalan Allah. Inilah detik-detik paling mencekam ketika mujahidin Palestina mengguncang dunia dengan strategi rahasia yang mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang kebenaran, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh berkah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita terus semangat menyuarakan kebenaran. Insya Allah, bagi yang mendukung dengan doa dan dukungan kalian, Allah lapangkan rezekinya, mudahkan segala urusannya, jauhkan dari kesempitan hidup, dan dilimpahkan keberkahan dunia akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Langit Gaza pagi itu terlihat suram, bukan karena mendung, melainkan karena kepulan asap hitam yang membumbung dari puing-puing bangunan yang hancur dibombardir semalaman. Jalan-jalan sepi, toko-toko tutup, dan anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, membawa jerigen kosong untuk mencari setetes air bersih. Suara azan dari sebuah masjid yang setengah runtuh masih menggema, seakan menjadi pengingat bahwa meski dunia melupakan mereka, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Di balik reruntuhan rumah sederhana, seorang ibu muda bernama Maryam tengah menenangkan bayinya yang terus menangis. Air susunya hampir kering karena berhari-hari ia tak makan cukup. Bibirnya pecah-pecah, matanya sembab, tetapi ia tetap berusaha tersenyum di hadapan anak-anaknya. Sabar ya, nak, sebentar lagi ayahmu pulang. Dia sedang berjuang agar kita bisa makan, ucapnya lirih sambil memeluk erat kedua buah hatinya. Sementara itu, jauh di ujung kota, para pemuda Palestina berkumpul di sebuah ruangan bawah tanah. Lampu kecil menyala redup, wajah-wajah mereka dipenuhi semangat yang menyala walau tubuh mereka kurus dan letih. Di sana hadir Abu Khalid, seorang komandan lapangan yang sudah beruban rambut dan janggutnya, namun matanya tetap tajam seperti elang. Dengan suara berat ia berkata, "Saudara-saudaraku, Netanyahu mengumumkan bahwa mereka ingin membangun Israel Raya. Mereka ingin Gaza lenyap dari peta dunia. Apa kita akan diam? Tidak. Allahu Akbar, teriak para pemuda serentak, suara mereka bergema di lorong sempit itu. Seorang pemuda bernama Bilal, yang baru berusia 19 tahun, berdiri sambil menggenggam mushaf kecil. Wajahnya masih belia, namun sorot matanya penuh tekad. "Komandan, izinkan aku ikut maju di barisan depan. Aku tidak ingin hidup melihat ibuku menangis karena kelaparan. Jika darahku tumpah, biarlah itu jadi saksi bahwa Gaza tidak tunduk pada Zionis." Abu Khalid menatapnya dalam-dalam. Ada rasa bangga sekaligus pedih. "Bilal, kau masih muda. Tapi keberanianmu seperti singa. Ingatlah, nak, jihad kita bukan sekadar melawan dengan senjata. Kita berperang karena Allah, bukan karena kebencian. Jika kau gugur, maka surga menanti. Jika kau hidup, maka engkau adalah penjaga kehormatan tanah ini." Di luar ruangan itu, kehidupan sehari-hari rakyat Gaza semakin berat. Blokade makanan membuat banyak keluarga hanya makan sepotong roti kering untuk bertahan hidup. Anak-anak berbaring lemah di rumah sakit tanpa obat, sementara suara drone Israel terus berdengung di langit, menebar ketakutan. Namun di tengah penderitaan itu, justru lahir tekad yang semakin kuat. Di sebuah gang sempit, seorang anak kecil bernama Aisyah bertanya pada ayahnya, seorang pejuang yang hendak berangkat ke markas. "Ayah, apakah kita akan kalah? Pasukan Israel banyak sekali. Mereka punya tank, pesawat, dan bom besar." Sang ayah berjongkok, menatap mata anaknya dengan lembut, lalu mengusap kepalanya. "Nak, dengarkan baik-baik. Mereka punya tank, tapi kita punya doa. Mereka punya pesawat, tapi kita punya langit yang penuh malaikat. Kita tidak sendiri. Allah bersama kita. Kemenangan bukan soal jumlah senjata, tapi tentang siapa yang Allah ridhoi." Aisyah meneteskan air mata kecil, lalu memeluk ayahnya erat-erat. "Kalau begitu, ayah jangan takut ya. Aku akan selalu mendoakan ayah." "Doamu itulah senjata paling kuat, Aisyah," jawab sang ayah dengan senyum getir. Malam tiba, Gaza gelap gulita karena listrik padam. Namun dari setiap rumah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Para ibu membaca surah Yasin sambil meneteskan air mata, para pemuda memegang senjata sederhana dengan zikir tak henti. Seakan seluruh kota itu bersatu dalam satu suara, Allahu Akbar. Di sebuah musyalah kecil yang hampir roboh, para pejuang berkumpul melakukan sholat berjamaah sebelum menjalankan operasi rahasia. Imam sholat, dengan suara bergetar, membaca ayat. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah.
dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 249. Air mata mengalir di pipi para pejuang. Mereka sadar, ayat itu seolah turun kembali untuk mereka. Gaza hanyalah tanah kecil, rakyatnya sedikit, persenjataannya minim. Tapi dengan izin Allah, mereka bisa mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar. Setelah sholat, Abu Khalid berdiri di hadapan mereka. Saudara-saudaraku, malam ini kita tidak tidur. Malam ini kita mulai menggali terowongan. Terowongan ini akan jadi jalan kemenangan kita. Ingat, jangan pernah gentar. Biarkan dunia menutup mata pada kita, tapi Allah selalu membuka pintunya. Allah bersama kita, sahut para pejuang dengan lantang. Sementara itu, di radio-radio lapangan, berita tentang rencana Netanyahu untuk membentuk Israel Raya dan mengambil alih Gaza menyebar cepat. Berita itu menyulut api kemarahan rakyat. Di setiap rumah, orang-orang saling berbisik, mereka ingin menghapus Gaza dari peta? Tidak akan pernah terjadi. Lebih baik kami mati syahid daripada hidup sebagai budak Zionis. Keesokan paginya, pasukan Israel mulai bergerak di perbatasan, membawa ratusan tank Merkava, kendaraan lapis baja, dan ribuan prajurit bersenjata lengkap. Suara deru mesin tank terdengar hingga ke jantung kota Gaza. Anak-anak bersembunyi di pelukan ibu mereka, sementara para ayah hanya bisa menggenggam doa. Namun di bawah tanah, para pejuang Palestina sudah memulai rencana besar mereka. Dengan cangkul, sekop, dan tangan kosong, mereka menggali terowongan panjang menuju jalur yang akan dilewati pasukan Zionis. Keringat bercucuran, napas tersengal, tetapi mereka terus bekerja sambil berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, terdengar lirih di sepanjang lorong gelap itu. Bilal yang masih muda sempat berhenti sejenak, menatap ke arah Abu Khalid. Komandan, jika aku mati tertimbun di terowongan ini, apakah aku juga syahid? Abu Khalid tersenyum, meski wajahnya penuh lelah. Nak, siapapun yang mati karena berjuang menjaga agama dan tanah air, insya Allah ia syahid. Kau tidak mati sia-sia. Ingatlah, bumi ini akan bersaksi, dan langit akan menyambutmu dengan senyuman. Ucapan itu membuat semangat Bilal kembali menyala. Ia pun melanjutkan menggali dengan penuh tekad, seolah setiap ayunan sekopnya adalah doa yang menembus langit. Hari itu, Gaza kembali menyalakan bara perjuangan. Bukan hanya karena pasukan Israel sudah bersiap menyerbu, tapi karena setiap jiwa di Gaza, baik tua maupun muda, telah bersumpah, lebih baik mati syahid daripada hidup dalam kehinaan. Dan di langit malam yang penuh bintang, Gaza berdoa dalam sunyi, Ya Allah, jangan biarkan kami sendirian. Tunjukkan kepada dunia bahwa kau bersama hamba-Mu yang lemah namun beriman. Bara itu telah menyala. Dan sebentar lagi, dunia akan menyaksikan bagaimana tanah kecil bernama Gaza menggetarkan kekuatan besar bernama Israel. Malam di Gaza begitu hening, hanya sesekali terdengar raungan pesawat tempur Israel yang melintas rendah. Lampu-lampu kota padam total akibat blokade listrik, tetapi di setiap rumah, pelita kecil menyala menemani lantunan doa dan ayat-ayat Al-Quran. Malam yang gelap itu seakan menyembunyikan rahasia besar, lahirnya sumpah para mujahidin yang akan mengguncang dunia. Di sebuah gudang tua di tepi kota, puluhan pejuang Palestina berkumpul. Wajah-wajah mereka terlihat lelah, sebagian tubuh mereka penuh luka, namun sorot mata mereka tidak pernah padam. Abu Khalid berdiri di depan, membawa selembar mushaf kecil yang sudah lusuh. Ia membacakan ayat. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran 139. Setelah membaca ayat itu, Abu Khalid menatap para pemuda satu persatu. Saudara-saudaraku, dunia menutup mata terhadap penderitaan kita. Anak-anak kita kelaparan, para ibu kita menangis, dan tanah kita hendak dirampas. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah tidur. Malam ini, kita bersumpah. Sumpah untuk tidak menyerahkan sejengkal pun tanah Gaza. Sumpah untuk bertahan, meski darah kita mengalir sampai habis. Allah bersama kita, sahut para pejuang, suaranya bergema menggetarkan dinding gudang. Di antara mereka, Bilal berdiri dengan wajah tegang. Ia baru pertama kali ikut dalam pertemuan sebesar itu. Tangannya gemetar saat mengangkat senjata tuanya. Ia berkata dengan suara lantang, Aku bersumpah, demi Allah yang Maha Hidup, aku tidak akan pernah menyerah. Jika aku gugur malam ini atau besok, biarlah itu jadi mahar untuk Palestina. Seorang pejuang senior bernama Mahmud menepuk pundak Bilal. Nak, aku sudah melihat banyak sahabat kita gugur. Tapi ingatlah, mati syahid bukanlah akhir.
Itu adalah awal kehidupan yang abadi di sisi Allah. Kau harus berjuang tanpa ragu. Air mata Bilal mengalir, namun bukan karena takut, melainkan karena tekad yang semakin bulat. Ia menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, jadikan aku tamumu di surga jika kau menakdirkan aku gugur." Di sisi lain ruangan, beberapa pejuang tengah mempersiapkan senjata sederhana. Ada roket rakitan yang mereka sebut Qassam, ada bom Molotov, hingga senapan tua peninggalan perang lama. Meski senjata itu jauh kalah dibandingkan tank Merkava dan jet tempur F-35 milik Israel, semangat mereka justru tak terkalahkan. Seorang pemuda lain, Yusuf, mengangkat roket Qassam dengan penuh kebanggaan. "Lihatlah ini. Senjata kita memang sederhana, tapi yang membuatnya kuat adalah doa kita. Bukan besi dan mesiu yang menentukan, tapi izin Allah." Abu Khalid tersenyum, lalu berkata, "Benar, Yusuf. Nabi Daud hanya membawa ketapel ketika melawan Jalut. Tetapi siapa yang menang? Yang menang adalah iman, bukan besarnya senjata." Semua pejuang serentak berteriak, "Allahu Akbar." Malam itu, mereka melakukan bayat bersama. Abu Khalid memimpin, sementara para pejuang mengangkat tangan kanan mereka. "Aku bersumpah, demi Allah yang Maha Esa," ucap Abu Khalid, "aku tidak akan meninggalkan jihad melawan Zionis. Aku tidak akan mundur, meski darahku mengalir. Aku tidak akan menyerah, meski tubuhku hancur. Aku hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada manusia." "Amin." "Allahu Akbar," sahut puluhan suara serentak. Suasana berubah haru. Sebagian meneteskan air mata, sebagian lainnya mencium tanah Gaza sebagai tanda cinta mereka. Setelah bayat selesai, mereka melanjutkan malam dengan sholat tahajud berjamaah. Imam membaca surah Al-Anfal, ayat-ayat perang yang menggugah hati. Di setiap sujud, air mata bercucuran, doa-doa naik ke langit. "Ya Allah," bisik Mahmud dalam sujud panjangnya, "jika Engkau menakdirkan aku syahid, izinkan aku melihat wajah-Mu yang mulia. Jangan biarkan anak-anakku menjadi yatim sia-sia, tapi jadikan mereka penerus perjuangan ini." Bilal yang sujud di sampingnya berdoa lirih, "Ya Allah, aku takut, tapi aku lebih takut kehilangan iman. Jangan biarkan aku mati sebagai pengecut." Usai sholat, mereka duduk melingkar, membicarakan strategi. Abu Khalid menjelaskan rencana terowongan rahasia. Para pemuda mendengarkan dengan serius, wajah mereka dipenuhi tekad. "Saudara-saudaraku," kata Abu Khalid, "kita tidak bisa melawan tank dengan tank, tidak bisa melawan jet dengan jet. Tapi kita bisa melawan dengan akal, iman, dan kesabaran. Terowongan inilah yang akan jadi senjata kita." Mereka tidak akan pernah menduga, pasukan besar mereka akan terkubur hidup-hidup di bawah tanah Gaza. Yusuf bertanya, "Komandan, bagaimana jika terowongan itu runtuh dan kita mati sebelum sempat meledakannya?" Abu Khalid menatapnya dalam-dalam. "Mati di dalam terowongan jihad lebih mulia daripada hidup dalam kehinaan. Jika kita gugur, bumi ini akan menjadi saksi, dan malaikat akan menyambut kita. Jangan takut, Yusuf. Syahid itu bukan kematian, tapi kemenangan." Semua mengangguk setuju. Mereka sadar risiko itu besar, tapi iman mereka lebih besar dari rasa takut. Sebelum bubar, mereka saling berpelukan. Bilal memeluk erat Mahmud sambil berkata, "Jika aku gugur duluan, tolong sampaikan pada ibuku bahwa aku gugur dengan senyum. Jangan biarkan ia menangis terlalu lama." Mahmud menahan air mata. "Tidak, nak. Kita akan bertemu di surga nanti. Dan di sana, kita akan tertawa bersama." Malam semakin larut. Para pejuang pulang ke rumah masing-masing untuk berpamitan dengan keluarga. Suasana penuh haru menyelimuti setiap rumah di Gaza. Di rumah kecilnya, Bilal duduk di samping ibunya. Wanita tua itu menatap wajah putranya dengan penuh kasih. "Nak, aku tahu hatimu sudah mantap. Aku hanya ingin satu hal darimu, jangan pernah tinggalkan sholat. Jika kau gugur, biarlah sholatmu yang menjadi saksi bahwa kau anakku yang beriman." Bilal memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, doakan aku. Jika aku kembali, aku akan membawakan kabar kemenangan. Jika aku tidak kembali, aku akan menunggumu di pintu surga." Air mata ibunya mengalir deras. Namun ia tersenyum, mencoba tegar. "Pergilah, anakku. Gaza membutuhkanmu. Aku merelakanmu, karena engkau bukan hanya anakku, engkau anak Palestina." Di rumah lain, Yusuf mencium tangan ayahnya yang renta. Ayahnya berbisik, "Anakku, aku dulu pernah ikut berperang di Intifada pertama. Sekarang giliranmu. Ingatlah, Zionis bisa mengambil tanah kita, tapi mereka tidak bisa mengambil iman kita." Yusuf mengangguk sambil menahan tangis. "Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan meneruskan jejakmu." Malam itu,
Gaza dipenuhi tangis dan doa. Para ibu merelakan anaknya, para anak merelakan ayahnya. Semua tahu, jalan jihad ini berat, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Dan ketika fajar menyingsing, langit Gaza diselimuti merah jingga. Suara azan subuh menggema di antara reruntuhan bangunan. Para pejuang sudah bersiap dengan sekop, cangkul, dan senjata seadanya. Mereka berjalan menuju titik rahasia untuk mulai menggali terowongan jihad. Namun sebelum melangkah, mereka mengangkat tangan bersama-sama. Abu Khalid berkata, dengarkan sumpah kita sekali lagi. Kita tidak berperang demi dunia, kita berperang demi Allah. Jika kita gugur, syahid menanti. Jika kita menang, itu adalah kemenangan Islam. Takbir. Allahu Akbar, jawab mereka serentak, suara mereka mengguncang langit Gaza yang masih berasap. Hari itu tercatat dalam sejarah Gaza, malam sumpah para mujahidin. Sumpah yang bukan sekadar kata-kata, tapi janji yang akan mereka bayar dengan darah, jiwa, dan cinta kepada tanah Palestina. Gaza kembali menyimpan rahasia. Di balik reruntuhan rumah, di bawah tanah yang retak akibat bom, para mujahidin bekerja tanpa henti. Mereka bukan hanya menggali tanah, tapi menggali jalan menuju kemenangan. Itulah terowongan jihad, strategi yang lahir dari iman, kesabaran, dan kecerdikan, bukan dari kekuatan senjata modern. Di sebuah lokasi yang tersembunyi, malam itu puluhan pejuang berkumpul. Suasana sunyi, hanya suara sekop dan cangkul menghantam tanah basah. Udara dalam terowongan pengap, dindingnya ditopang kayu seadanya, dan hanya lampu minyak kecil yang menerangi kegelapan. Abu Khalid berdiri di ujung lorong, mengawasi para pejuang muda yang bekerja. Nafas mereka terengah, tubuh mereka penuh peluh, tapi semangat mereka tidak pernah padam. Teruslah, saudara-saudaraku, ucapnya lirih. Setiap tanah yang kau gali adalah bagian dari kemenangan. Jangan pikir kau hanya memindahkan pasir. Kau sedang menulis sejarah. Bilal yang berada di depan, menggali dengan penuh semangat meski tangannya sudah melepuh. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah Abu Khalid. Komandan, aku tidak menyangka berjuang itu begini rasanya. Gelap, sesak, tapi hati terasa lapang. Seakan aku sedang berjalan bersama para sahabat Nabi. Abu Khalid tersenyum. Nak, jihad itu memang berat di tubuh, tapi ringan di hati yang beriman. Kau tidak sendiri, Bilal. Malaikat bersama kita di lorong ini. Mereka semua terdiam sejenak, merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Kalimat itu menyulut semangat mereka kembali. Di sisi lain lorong, Yusuf sibuk menyiapkan ranjau-ranjau rakitan. Ia memasang kabel panjang yang terhubung ke detonator. Komandan, katanya dengan suara rendah, aku sudah siapkan 12 ranjau di sepanjang lorong ini. Kalau Zionis lewat di atasnya, cukup satu tombol untuk membuat mereka hilang dari muka bumi. Abu Khalid menepuk bahu Yusuf. Kerja bagus, Yusuf. Ingat, senjata kita bukan hanya mesiu, tapi doa. Saat menekan tombol itu, sebutlah nama Allah. Biarkan dentuman ledakan menjadi dentuman takbir. Allahu Akbar, seru Yusuf lirih, dengan senyum yang samar. Jam demi jam berlalu. Terowongan itu semakin panjang, mendekati jalan utama yang rencananya akan dilewati pasukan Israel. Setiap kali suara tank terdengar dari jauh, para pejuang semakin bersemangat menggali. Mereka tahu, setiap detik berarti nyawa ribuan rakyat Gaza yang bergantung pada keberhasilan misi itu. Ketika waktu Isya tiba, mereka berhenti sejenak untuk sholat berjamaah di dalam terowongan. Suasana begitu khusyuk. Imam membaca ayat tentang Perang Badar, ketika pasukan Islam yang kecil mampu mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Air mata mengalir di pipi para pejuang. Ya Allah, doa Abu Khalid setelah sholat, Engkau tahu kami lemah, Engkau tahu kami lapar, tapi jangan biarkan kami kalah. Jadikan terowongan ini jalan kemenangan. Jadikan darah kami sebagai penebus kemerdekaan Gaza. Para pejuang mengaminkan dengan suara bergetar. Malam itu, Bilal duduk di samping Yusuf sambil mengusap tangannya yang penuh luka. Yusuf, katanya pelan, kau tahu apa yang aku takutkan? Apa? Tanya Yusuf, menoleh. Aku bukan takut mati. Aku hanya takut kalau mati nanti, ibuku tidak sempat melihat wajahku untuk terakhir kali. Bilal menunduk, matanya berkaca-kaca. Yusuf meraih tangannya erat-erat. Bilal, dengarkan aku. Ibuku sudah lama berkata, lebih baik kehilangan anak karena syahid, daripada melihatnya hidup dalam kehinaan. Aku yakin ibumu juga berpikir begitu. Kau jangan risau. Jika kau gugur, ibumu akan berkata, itu anakku, pejuang Palestina. Bilal meneteskan air mata, lalu tersenyum. Benar juga. Kalau begitu, aku akan berjuang sekuat tenaga. Biar ibuku bangga di hadapan Allah.
Di ujung lain terowongan, seorang pejuang tua bernama Hasan menambahkan tiang kayu untuk memperkuat dinding. Ia berbisik lirih sambil menancapkan kayu, "Ya Allah, jangan biarkan lorong ini runtuh sebelum kami menghancurkan musuhmu. Jadikan setiap langkah kami bernilai ibadah." Hari-hari berikutnya, pekerjaan semakin berat. Nafas mereka sering terhenti karena udara pengap. Beberapa kali terowongan nyaris runtuh. Tapi setiap kali bahaya datang, mereka hanya berseru, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Di luar, rakyat Gaza ikut membantu sebisanya. Para wanita menyiapkan makanan sederhana berupa roti kering dan air kurma untuk para pejuang. Anak-anak kecil ikut menjaga pintu-pintu rahasia agar tidak ada mata-mata Israel yang tahu. Suatu malam, Maryam, istri Hasan, datang membawa roti yang digulung dengan kain lusuh. Ia menyerahkan kepada suaminya sambil berbisik, "Aku tahu ini sedikit, tapi makanlah. Aku tidak ingin kau lemah saat menggali." Hasan tersenyum, menatap istrinya penuh cinta. "Istriku, kau tahu? Roti ini lebih berharga dari dunia dan seisinya, karena kau memberikannya dengan cinta dan doa. Semoga Allah membalasmu dengan surga." Maryam menahan tangis, lalu berkata, "Aku hanya ingin satu, Hasan. Jika kau gugur nanti, jangan khawatirkan aku. Aku akan sabar, karena aku tahu kau tidak pergi sia-sia." Suasana itu membuat semua pejuang terharu. Mereka merasa, bukan hanya mereka yang berjihad, tapi seluruh Gaza ikut berjihad bersama. Malam terakhir sebelum operasi besar, Abu Khalid mengumpulkan semua pasukan di ujung terowongan. Ia berbicara dengan suara tegas namun penuh getaran iman. "Saudara-saudaraku, malam ini adalah malam penentuan. Besok, pasukan Zionis akan lewat di atas terowongan ini. Mereka merasa kuat dengan ribuan tank dan pasukan. Tapi mereka lupa, Allah lebih kuat. Tugas kita adalah menyiapkan. Hasilnya, kita serahkan pada Allah." Semua mengangguk. Ada yang menangis, ada yang menatap tanah dengan penuh khusyuk. Bilal berdiri dan berkata, "Komandan, jika aku diberi kesempatan menekan tombol itu, izinkan aku melakukannya. Aku ingin dentuman itu menjadi warisan terakhirku untuk Gaza." Abu Khalid terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Baiklah, Bilal. Kau yang akan melakukannya. Tekan tombol itu dengan takbir, agar bumi dan langit sama-sama mendengarnya." Para pejuang bertepuk tangan, meski dengan hati bergetar. Malam itu mereka tidur bergantian di dalam terowongan. Ada yang berzikir, ada yang menulis doa di secari kertas untuk keluarganya, ada yang hanya menatap gelap dengan senyum syukur. Fajar menyingsing. Suara azan subuh menggema, seakan menjadi tanda dimulainya babak baru. Para pejuang bangun, berwudu dengan air seadanya, lalu sholat berjamaah. Setelah salam, mereka berdoa dengan suara lirih. "Ya Allah, kami hanya punya iman. Kami tidak punya kekuatan lain. Jadikan hari ini hari kemenangan untuk Gaza. Jika kami gugur, terimalah kami sebagai syuhada. Jika kami menang, jadikan kemenangan ini milik seluruh umat Islam." Setelah itu, mereka kembali ke posisi masing-masing. Yusuf mengecek kabel detonator, Hasan memperkuat dinding, Bilal memegang tombol pemicu. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala penuh tekad. "Bismillah," bisiknya. "Hari ini, dunia akan tahu bahwa Gaza bukan tanah yang bisa diinjak seenaknya." Di atas sana, pasukan Israel sudah mulai bergerak. Ratusan tank Merkava berderap, kendaraan lapis baja melintas, dan ribuan prajurit berjalan dengan percaya diri. Mereka tidak tahu, tanah yang mereka injak sedang menyimpan rahasia kematian. Para pejuang di bawah tanah menahan napas. Suara gemuruh mesin tank terdengar semakin dekat, membuat tanah bergetar. Bilal menggenggam tombol erat-erat, jantungnya berdetak cepat. Abu Khalid berbisik di telinganya, "Tunggu komando. Jangan buru-buru. Biarkan mereka semua masuk ke perangkap." Bilal mengangguk, keringat mengalir deras di wajahnya. Ia menutup mata, bibirnya komat-kamit membaca doa. "Ya Allah, izinkan aku menjadi alat MU hari ini. Izinkan aku menghantam musuh MU. Terimalah darahku jika ini adalah hari terakhirku." Semua pejuang menahan napas, menunggu detik itu tiba. Dan ketika suara tank terbesar tepat berada di atas kepala mereka, Abu Khalid berteriak lirih, "Sekarang, Bilal. Tekan dengan takbir." Bilal membuka mata, menatap langit-langit terowongan yang berguncang, lalu menekan tombol itu dengan sekuat tenaga. "Allahu Akbar," teriaknya lantang. Detik itu juga, bumi Gaza bergetar hebat. Suara ledakan menggelegar, dinding terowongan bergetar keras, tanah di atas pecah terbuka. Ratusan tank Israel terangkat ke udara, terbakar, lalu hancur berantakan. Prajurit-prajurit Zionis berteriak panik, terjebak di dalam kobaran api.
Di bawah tanah, para pejuang sujud syukur dengan air mata bercucuran. Mereka tahu, itu bukan hanya ledakan bom, tapi ledakan iman. Dan malam sumpah mereka kini berubah menjadi kenyataan. Gaza membalas dengan cara yang tidak pernah diduga Zionis. Langit Gaza malam itu berwarna merah menyala, seolah-olah api neraka turun ke bumi. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah, bangunan runtuh, dan jeritan manusia terdengar di setiap sudut. Di balik asap pekat yang mengepul, para pejuang Palestina masih berdiri dengan gagah, memegang senjata mereka, meski tubuh penuh luka dan kelelahan. Allahu Akbar! Jangan mundur, jangan gentar. Gaza ini tanah kita, tanah suci yang diberkahi Allah. Lebih baik darah kita mengalir di sini daripada kita menyerahkan tanah kita kepada Zionis, teriak seorang komandan Brigade Al-Qassam dengan suara lantang yang bergetar oleh semangat jihad. Seruan itu disambut takbir menggema dari ratusan pejuang yang bersembunyi di reruntuhan bangunan, bersiap melakukan perlawanan terakhir. Namun, di tengah kobaran api itu, ada juga wajah-wajah penuh derita rakyat sipil. Seorang ibu berlari sambil menggendong anaknya yang terluka parah, darah menetes dari kepala si kecil. Ya Allah, selamatkan anakku, jangan ambil dia dariku, bisiknya sambil menangis terseduh. Di sisi lain, para relawan medis berjuang tanpa henti mengangkut korban dengan tandu seadanya. Mereka tahu, setiap kali menolong nyawa, pesawat tempur Israel selalu mengincar dengan rudal, tapi tak ada rasa takut di hati mereka. Lebih baik kami mati sebagai penolong daripada hidup berdiam diri melihat saudara kami terbunuh, ujar salah satu para medis muda sambil menggenggam Al-Quran kecil di dadanya. Gaza malam itu benar-benar seperti neraka di bumi, darah, api, dan doa bercampur jadi satu. Pagi harinya, ketika fajar mulai menyingsing, pasukan Israel kembali melancarkan operasi darat besar-besaran. Ratusan tank Merkava melaju perlahan, didampingi kendaraan lapis baja dan ratusan pasukan bersenjata lengkap. Dari udara, helikopter Apache dan drone berseliweran, mengawasi setiap jengkal tanah Gaza. Netanyahu mengira bahwa kekuatan besar ini akan membuat pejuang Palestina menyerah, namun yang terjadi justru sebaliknya. Dari terowongan bawah tanah, dari reruntuhan masjid, dari gang-gang sempit, para pejuang Hamas, Al-Qassam, dan Al-Quds muncul dengan taktik gerilya yang mematikan. Saudaraku, hari ini adalah hari kita syahid atau menang. Jangan takut pada tank-tank mereka. Tank hanyalah besi, sedangkan kita memiliki Allah, Rabbul Alamin, seru seorang pejuang muda berusia 19 tahun sambil menggenggam roket RPG di tangannya. Tak lama kemudian, ia melompat keluar dari balik reruntuhan dan melepaskan tembakan roket ke arah sebuah Merkava. Ledakan keras mengguncang, tank itu terbalik, meledak, dan api menjilat langit. Sorakan, Allahu Akbar, menggema, membuat nyali pasukan Zionis mulai ciut. Namun, di balik semangat itu, korban juga terus berjatuhan. Seorang pejuang Palestina yang masih belasan tahun terkena tembakan sniper di dada. Ia jatuh, darah mengucur deras, namun senyum masih terukir di wajahnya. Sampaikan salamku kepada Rasulullah di surga nanti, aku pergi mendahului kalian, ucapnya lirih sebelum napas terakhirnya terhembus. Teman-temannya menangis, tapi tak ada waktu lama untuk berduka, mereka segera mengangkat senjata kembali. Darahmu tidak akan sia-sia, saudaraku. Kami akan teruskan jihad ini sampai akhir, jawab salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Sementara itu, di sisi lain kota, para ulama berkumpul bersama warga yang masih selamat. Mereka duduk di masjid yang separuh hancur, memimpin doa dengan suara lantang. Ya Allah, turunkan pertolongan-Mu, kuatkan hati para mujahid kami, jadikan darah mereka sebagai penebus dosa, dan jangan Engkau biarkan Zionis berkuasa di tanah suci ini. Air mata mengalir dari mata jamaah, tak ada yang tahu apakah mereka masih akan hidup hingga malam nanti, namun doa-doa itu menjelma menjadi kekuatan batin yang luar biasa. Di medan perang, Brigade Al-Qassam menggunakan taktik jebakan baru. Mereka menggali terowongan sepanjang 3 km di bawah jalur yang dilalui pasukan Israel. Bom-bom rakitan dipasang berderet, siap diledakkan dari jarak jauh. Saat konvoi ratusan tank dan kendaraan lapis baja melintas, tanda dari komandan diberikan. Bismillah, demi Allah yang Maha Perkasa. Tombol detonator ditekan, dan dalam sekejap bumi Gaza berguncang dahsyat. Ledakan beruntun mengguncang jalan raya, tanah ambles, tank-tank Merkava ambruk, terbakar, dan terkubur bersama ratusan prajurit Zionis di dalamnya. Jeritan mereka bercampur dengan suara besi yang hancur lebur. Alhamdulillah, Allah bersama kita, pekik seorang pejuang dengan wajah penuh debu dan air mata. Di pos komando Israel, kekacauan tak terhindarkan.
Radio militer dipenuhi teriakan panik. Kita terkepung. Kita terjebak. Banyak korban. Tolong kirim bala bantuan segera. Namun, tak ada lagi yang bisa menolong. 3.132 tentara Israel tewas dalam serangan itu, tubuh mereka terkubur di tanah Gaza, meninggalkan trauma besar bagi pasukan yang masih hidup. Meski kemenangan besar diraih malam itu, suasana Gaza tetap mencekam. Pesawat tempur Israel membabi buta membombardir kawasan permukiman, membunuh warga sipil yang tak berdosa. Api berkobar di mana-mana, suara tangis anak-anak tak berhenti terdengar. Di tengah kepedihan itu, para pejuang Palestina tetap sujud di atas tanah berdebu, bersyukur kepada Allah atas kemenangan yang diberikan. Ya Allah, terimalah darah kami, terimalah pengorbanan kami, jadikan kami syuhada di jalan-Mu, doa mereka dengan penuh khusyuk. Malam itu, Gaza benar-benar seperti neraka di bumi. Tapi di balik api dan darah, ada cahaya iman yang tak bisa dipadamkan. Pejuang-pejuang Palestina berdiri tegak, meski tubuh penuh luka, hati mereka tak gentar sedikit pun. Sebab mereka tahu, janji Allah itu pasti. Dan setiap tetes darah yang jatuh di tanah Gaza akan menjadi saksi, bahwa umat ini tidak pernah menyerah pada kezaliman. Malam itu, Gaza kembali berguncang. Bau mesiu masih tercium di udara, bercampur dengan aroma tanah yang baru saja dilumatkan ledakan. Langit gelap, namun di dalam kegelapan itu, cahaya api dari tank-tank Merkava yang terbakar memancarkan kilatan merah menyala, seakan menjadi saksi bisu atas kehancuran yang menimpa pasukan Zionis. Serangan jebakan bawah tanah yang disiapkan pejuang Palestina berhasil melumpuhkan ribuan tentara musuh. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Darah para syuhada mengalir, membasahi bumi Gaza yang mulia. Alhamdulillah. Allah memberi kemenangan besar hari ini, ucap Abu Tariq, salah satu komandan lapangan Brigade Al-Qassam, dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap reruntuhan yang masih mengeluarkan asap, namun pikirannya melayang pada para saudaranya yang tak kembali. Tapi berapa banyak di antara kita yang gugur, ya Rob, bisiknya lirih, sambil menundukkan kepala penuh duka. Di sebuah lorong sempit di bawah tanah, para pejuang Palestina berkumpul, wajah mereka penuh debu, namun mata mereka tetap menyala dengan semangat jihad. Sebagian terluka, darah menetes di lengan dan dahi mereka, namun tak ada keluhan yang keluar. Justru bibir mereka terus melantunkan kalimat takbir dan doa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gaza tidak akan pernah menyerah, seru salah seorang pemuda pejuang, dengan suara serak namun penuh keyakinan. Yang lain pun menyambutnya dengan takbir menggema, hingga lorong itu bergema seperti suara dari perut bumi. Di permukaan, keluarga para syuhada menyambut kabar duka dengan linangan air mata. Namun yang luar biasa, mereka tidak menjerit dalam keputusasaan. Sebaliknya, mereka menegakkan kepala, menerima ketetapan Allah dengan sabar. Seorang ibu yang baru saja kehilangan putranya berkata dengan suara tegar, "Anakku tidak mati. Ia hidup bersama Robnya, diberi rezeki di sisinya. Darahnya adalah saksi bahwa Palestina tidak akan pernah tunduk. Aku ridho, ya Allah, aku ridho." Ucapan itu membuat banyak orang yang mendengarnya menangis. Betapa kuatnya hati para ibu Gaza, yang menyerahkan anak-anak mereka sebagai syuhada. Malam itu juga, azan Isya berkumandang di sela-sela reruntuhan. Para pejuang yang masih hidup segera mengambil wudhu dengan air seadanya, bahkan sebagian dengan debu, lalu mereka melaksanakan sholat berjamaah. Di barisan saf itu, mereka bersujud lama, menangis, memohon kekuatan dan perlindungan dari Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan darah syuhada kami sia-sia, doa seorang imam dengan suara bergetar. Jadikan pengorbanan mereka jalan bagi kemenangan Islam, dan jadikan tanah Gaza ini saksi bahwa kami tidak pernah menyerah melawan kezaliman. Doa itu diiringi tangisan yang pecah di setiap dada. Tangisan bukan karena takut, melainkan karena cinta kepada Allah dan kerinduan bertemu dengannya. Gaza malam itu terasa hidup, meski banyak tubuh yang telah terbujur kaku. Sementara itu, berita tentang kekalahan besar Israel tersebar ke seluruh dunia. 3.132 tentara Zionis gugur dalam satu malam, jumlah yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dunia tercengang, bagaimana mungkin pasukan yang terkenal dengan teknologi tercanggih bisa dihancurkan dengan strategi terowongan dan bom sederhana? Jawabannya hanya satu, keberanian, keikhlasan, dan pertolongan Allah. Namun, di balik itu semua, ketegangan semakin meningkat. Israel berjanji akan membalas dengan serangan yang lebih brutal. Drone-drone mulai berputar di langit, jet tempur meraung, dan blokade semakin diperketat. Gaza pun bersiap menghadapi gelombang berikutnya dari kebiadaban Zionis. Pejuang Palestina tahu,
jalan ini bukan jalan mudah. Mereka tahu, syahid bisa datang kapan saja. Tapi mereka juga tahu, janji Allah itu pasti. Dalam hati mereka hanya ada satu keyakinan, lebih baik mati mulia sebagai syuhada daripada hidup hina di bawah penjajahan. Dan malam itu, di antara reruntuhan dan darah yang membasahi tanah Gaza, sebuah tekad baru lahir, perlawanan tidak akan pernah berhenti. Suasana Gaza malam itu dipenuhi cahaya merah dari kobaran api. Ledakan-ledakan masih terdengar, meski tidak sehebat sebelumnya. Pasukan Israel yang selamat dari serangan jebakan bawah tanah mencoba bertahan dengan sisa kekuatan mereka. Wajah-wajah mereka penuh ketakutan, mata yang biasanya arogan kini dipenuhi kengerian. Di sisi lain, para pejuang Palestina berdiri gagah, meskipun tubuh mereka penuh debu, luka, dan peluh. Namun semangat jihad membuat langkah mereka tegap, seolah Allah menguatkan kaki-kaki itu agar tak goyah. Alhamdulillah, Allah telah menunjukkan kekuatannya, ucap Abu Zaid sambil menatap reruntuhan tank Merkava yang masih terbakar. Seorang pejuang muda, Hamzah, mendekat. Nafasnya masih terengah, wajahnya penuh semangat. Ustadz, kita harus terus maju. Mereka mulai kacau, komando mereka hancur. Jika kita hentikan serangan, mereka bisa bangkit lagi. Abu Zaid mengangguk pelan. Benar, wahai anak muda. Namun ingat, kemenangan bukan karena kita kuat, tapi karena Allah menolong kita. Jangan sekali-kali sombong dengan strategi ini. Semua ini darinya. Hamzah menunduk, menitikkan air mata. Allahu Akbar, benar Ustadz. Saya hanya ingin melihat bumi Gaza bebas, agar anak-anak kita tidak lagi ketakutan setiap malam. Di sisi lain, seorang komandan Israel yang masih hidup, Kolonel Elia David, tampak putus asa. Ia berteriak lewat radio yang sudah rusak, "Haki! Haki! Kami diserang! Semua tank hancur! Pasukan terkubur! Kami butuh evakuasi! Segera kirim bala bantuan!" Namun suara dari markas besar hanya terdengar putus-putus. Sinyal terputus, jaringan hancur karena bom elektromagnetik buatan Hamas. Kolonel itu menatap langit, matanya kosong. Ini mustahil. Bagaimana mereka bisa sekuat ini? Mereka hanya milisi, bukan tentara modern, ini mustahil, katanya lirih, hampir seperti orang kehilangan akal. Beberapa tentaranya yang tersisa mulai melempar senjata, tanda menyerah. Kami tidak sanggup lagi, komandan, lebih baik kami pulang. Perang ini gila. Kolonel Elia David terdiam. Ia tahu perang ini sudah berakhir. Di sebuah masjid kecil yang masih berdiri kokoh meski sekelilingnya hancur, suara adzan subuh menggema. Para mujahidin yang masih hidup segera berwudu dengan air seadanya, lalu berbaris solat berjamaah di tengah reruntuhan. Imam yang memimpin solat menangis dalam sujudnya. Ya Allah, Engkaulah penolong kami. Engkaulah pelindung kami. Terimalah syahid saudara-saudara kami, dan berikanlah kemenangan yang Engkau janjikan. Hamzah yang berdiri di syaf pertama ikut menangis terseduh-seduh. Ya Allah, kami tidak punya apa-apa lagi selain Engkau. Jika hari ini Engkau tetapkan kami menang, jadikan kemenangan ini untuk Islam, bukan untuk kami pribadi. Usai solat, para mujahidin berpelukan, saling menguatkan. Mereka tahu, kemenangan besar baru saja Allah perlihatkan. Berita kemenangan itu menyebar cepat ke seluruh Gaza. Rakyat Palestina keluar dari rumah-rumah yang hancur, menatap langit dengan penuh harapan. Seorang ibu memeluk anaknya sambil berbisik, "Nak, lihatlah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kau saksikan keajaiban itu." Anak kecil itu mengangguk polos, "Ibu, apakah sekarang kita sudah merdeka?" Si ibu meneteskan air mata. "Belum, nak, tapi kemenangan hari ini adalah langkah menuju kebebasan yang lebih besar. Insya Allah, suatu hari Palestina akan merdeka sepenuhnya." Kemenangan itu juga mengguncang dunia internasional. Media asing, yang biasanya berpihak pada Israel, tak mampu menutupi fakta bahwa ribuan tentara Zionis telah gugur dalam satu malam. Tank Merkava, yang disebut-sebut kebal, ternyata rontok seperti mainan. Dunia mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah bangsa yang terjajah mampu mengalahkan kekuatan militer modern? Jawabannya hanya satu, karena Allah bersama mereka. Di akhir hari, Abu Zaid berdiri di atas puing-puing bangunan, memandang matahari terbit dari balik reruntuhan Gaza. Senyumnya tenang, meski hatinya penuh luka kehilangan banyak sahabat. Perang belum usai, katanya lirih, tapi hari ini, kita telah menuliskan sejarah. Dunia tahu, Palestina tidak akan pernah menyerah. Selama masih ada iman di dada, selama masih ada anak muda yang berani mengangkat senjata, selama masih ada doa yang terpanjatkan di langit malam, Palestina akan tetap hidup. Hamzah yang berdiri di sampingnya menjawab dengan suara lantang, "Allahu Akbar.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dan takbir itu menggema, menembus langit Gaza yang berdebu, menjadi saksi kemenangan yang Allah hadiahkan kepada para pejuangnya. Terima kasih telah menyimak kisah heroik ini. Ingatlah, perjuangan Palestina adalah perjuangan umat Islam seluruh dunia. Mari kita terus mendoakan saudara-saudara kita di Gaza agar diberi kekuatan, kemenangan, dan kemerdekaan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.